Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumala Dewi Widya Putri Irawan dengan NIM 39. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan memaparkan ulang terkait materi sastra horor dalam berbagai perspektif. Jadi, apa sih sastra horor itu? Sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca. Sehingga ketika kita mendengarkan cerita horor, kita akan merasakan seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Adapun tujuan utama diciptakannya sastra horor yaitu menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Nah, sastra horor sendiri memiliki poin sentral, yaitu yang pertama ada supranatural atau realistis adanya ancaman. Yang kedua, ketegangan dan misteri. Yang ketiga, latar yang suram dan terpencil. Dan yang keempat, eksplorasi ketakutan manusia. Adapun asal mula sastra horor, yang pertama berakar kuno, yaitu ceritanya berasal dari rakyat, mitos, legenda, dan kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun yang beredar secara lisan, seperti tentang cerita genderuwo dan kuntilanak. Banyak juga mitos-mitos yang beredar, seperti ketika kita melewati jembatan, kita harus membunyikan klakson agar kita tidak terkena mara bahaya. Ketika mitos tersebut sudah kita yakini tetapi tidak kita lakukan, biasanya mara bahaya tersebut akan benar-benar terjadi. Nah, yang kedua ada genre gotik yang muncul pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, yang dimana ceritanya ini berfokus pada kastil tua dengan suasana yang suram. Biasanya ada di tempat-tempat yang diyakini bahwa terdapat banyak penunggunya yang membawa suasana suram. Yang ketiga ada era Victoria pada abad ke-19, di mana sastra horor ini sebagai kritik sosial. Contohnya Dracula oleh Bram Stoker. Dan yang terakhir ada modern dan kontemporer yang bisa kita eksplorasi horornya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan menekankan pada psikologis kita. Selanjutnya, mengapa pembaca menikmati sastra horor? Nah, pembaca sendiri menikmati sastra horor ini karena genre ini memberikan pengalaman yang emosional dan intelektual yang unik. Kita mulai dari perspektif psikologis. Horor ini memberikan kesempatan untuk merasakan takut dalam kondisi aman. Rasa takut ini memicu adrenalin, tetapi pembaca ini tahu bahwa ancaman itu tidak nyata, sehingga bisa merasakan sensasinya menjadi menyenangkan. Selain itu, membaca horor ini bisa menjadi katarsis, yaitu melepaskan stres atau kecemasan hidup sehari-hari melalui cerita fiksi. Horor juga memungkinkan pembaca menjelajahi sisi gelap manusia, seperti kematian, dosa, atau keinginan terlarang tanpa harus melakukannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita lihat dari perspektif sosiologis dan budaya. Sastra horor ini sering mencerminkan ketakutan kolektif masyarakat pada zamannya. Misalnya ketakutan akan wabah, konflik sosial, atau perubahan budaya. Horor juga dapat menjadi kritik sosial karena melalui kisah yang menyeramkan, pengarang ini bisa menyindir kekuasaan, moral, atau aturan yang mengekang. Selain itu, horor di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh mitos dan kepercayaan lokal seperti kuntilanak, pocong, leak, ataupun kuyang. Nah, kehadiran makhluk-makhluk itu menunjukkan hubungan masyarakat dengan dunia gaib, tradisi, dan juga alam sekitarnya. Yang terakhir kita lihat dari perspektif tema dan subgenre, yang dimana horor ini memiliki bentuk yang beragam. Gotik sendiri menonjolkan suasana yang kelam dan bangunan tua. Horor supranatural menghadirkan hantu atau iblis seperti tuyul, kuyang, dan sebagainya. Sedangkan horor psikologis ini lebih menyoroti kegelisahan dan gangguan pikiran tokohnya. Dan body horror ini menekankan ketakutan terhadap kerusakan tubuh. Dan sementara survival sendiri menampilkan tokoh yang harus bertahan hidup dari ancaman pembunuh.
Keseluruhan aspek yang sudah saya jelaskan ini menjelaskan mengapa horor itu tetap digemari karena ia menyentuh rasa takut manusia yang paling dasar sekaligus memberikan ruang untuk memahami diri, masyarakat, dan budaya melalui pengalaman yang intens. Oke. Mengapa karya sastra digolongkan dalam genre gotik? Menurut Welek dan Weren tahun 2014, karya sastra ini disebut genre gotik karena di dalam ceritanya ada unsur-unsur yang menimbulkan suasana menyeramkan dan penuh ketegangan. Biasanya cerita gotik ini menampilkan tempat yang tua dan rusak seperti kastel, rumah tua, atau bangunan kuno yang ditinggalkan. Setelah itu nuansa agama, terutama agama Katolik Roma, yang terasa gelap atau mistis. Selanjutnya peristiwa yang aneh dan sulit dijelaskan, seperti suara tanpa sumber, penampakan atau rahasia masa lalu yang kelam. Dan ada penculikan atau pengejaran yang menegangkan, serta pencarian atau petualangan di tempat sunyi. Misalnya berjalan di hutan gelap, lorong bawah tanah, atau ruangan tersembunyi. Nah, semua unsur itu membuat pembaca merasakan sensasi takut dan penasaran, sekaligus sebuah ketegangan yang justru menyenangkan. Perasaan inilah yang disebut dengan Kunstwollen, yaitu kenikmatan estetis dalam merasakan horor. Jadi, karya sastra gotik ini bukan sekedar menakutkan, tetapi juga memberikan pengalaman emosional yang membuat pembaca ini terus ingin mengikuti cerita sampai selesai. Cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan karya sastra ini berubah sejak abad ke-19. Menurut Welek dan Weren, perubahan ini terjadi karena yang pertama adanya banyaknya genre baru. Yang kedua, sastra bukan lagi mengenai bentuk, tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra. Dan yang ketiga, berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Nah, sastra horor ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten karena gunanya menghasilkan pendidikan yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Literasinya ini dapat digunakan di semua bidang studi termasuk seni, matematika, musik, dan pendidikan jasmani untuk memastikan bahwa peserta didik ini memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif. Sastra horor juga memberikan pengalaman yang estetik dan pengalaman fisik. Selanjutnya, contoh unsur lokal dalam teks sastra. Yang pertama ada genre sastra cerita rakyat, di mana bahasa dan gaya ungkapnya ini menggunakan kata-kata yang lokal terkait kata nama, seperti diri, makanan, minuman, kain atau pakaian, rumah, binatang, tanaman, dan sebagainya. Budaya sosial dan tradisinya seperti upacara adat, legenda leluhur, dan mitos lokal. Ruang geografisnya atau lingkungan alamnya seperti hutan, gunung, sungai, dan nilai filsafah hidupnya seperti nilai gotong royong, ketaatan pada leluhur, dan kepercayaan kosmologis. Nah, budaya lokal ini tercermin dalam sastra horor bukan hanya sebagai latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan ruang pertemuan manusia dengan alam, perpaduan dunia realitas, imajinasi, dan fantasi, pesan moral, dan pertemuan logika, etika, dan estetika. Nah, simpulan dari sastra horor sendiri, sastra horor ini bergenre yang dinamis, di mana horor ini akan terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan yang baru. Sastra horor ini mencerminkan kondisi manusia yang tidak hanya menakut-nakuti, yang berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Sastra horor juga relevansi dengan universal, di mana ketakutan adalah emosi yang fundamental yang memastikan bahwa sastra horor ini akan selalu relevan. Dan juga pemanfaatan sastra horor ini dalam pembelajaran dapat untuk literasi budaya, pengembangan bahan ajar, dan media pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.